Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dua murid Yesus Kristus, Kleopas dan temannya, berjalan menuju Emmaus yang berjarak sekitar 11 km dari Yerusalem. Di dalam kesedihan, mereka berbincang tentang segala peristiwa yang terkait dengan penyaliban Yesus Kristus. Penyaliban Yesus Kristus telah memporak-porandakan bayangan dan harapan mereka tentang Mesias bagi Israel. Kesedihan mendalam mereka membuat pikiran dan hati mereka terpusat kepada situasi yang dianggap sebagai prahara bagi kelompok kecil mereka. Ketika Yesus Kristus menghampiri dan berjalan bersama, mereka tidak mengenalinya. Pikiran dan hati mereka dikuasai kekecewaan dan kepedihan mendalam akibat peristiwa yang mengguncangkan iman, membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Pikiran dan hati yang tidak mempercayai perkataan Yesus Kristus sebelumnya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya, membuat mereka gagal mengenali sosok yang begitu mereka kenal sebelumnya. Salah satu kemampuan khusus yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan berpikir. Dengan rasio yang diberikan Allah, manusia bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bernilai atau tidak bernilai, positif atau negatif. Penilaian tersebut akan membuat manusia bereaksi atas apa yang dinilai. Ketika pikiran seseorang terpusat kepada sesuatu, biasanya hal-hal yang lain menjadi kabur. Ketika pikiran seseorang terfokus pada satu aspek kehidupan, biasanya berbagai aspek lain menjadi tidak terlihat. Persoalan adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Persoalan di dalam kehidupan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan, seringkali pikiran dan hati orang akan dikuasai oleh persoalan yang tidak diharapkan tersebut. Ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, acap kali pikiran dan hati orang terpusat kepada situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Orang Israel yang telah sekitar 100 tahun di bawah kolonialisasi Romawi begitu merindukan seorang pembebas, orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Pengalaman nyata kehidupan mereka sebagai bangsa yang telah begitu lama di dalam penjajahan Romawi mendorong mereka membangun konsep tentang Mesias sesuai dengan realita kehidupan yang mereka alami. Karena itu, mereka menyesuaikan dan memaksakan konsep Mesias militeristis politis itu dengan rancangan Allah tentang Mesias bagi Israel. Allah memang menjanjikan seorang Mesias kepada orang Israel, tetapi rancangan Allah tentang Mesias yang akan dikirimnya berbeda sekali dengan bayangan orang Israel. Akibatnya, ketika mereka bertemu dengan Yesus Kristus yang mereka lihat berkuasa di dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah, mereka meyakini bahwa inilah Mesias yang mereka tunggu begitu lama. Tetapi ketika orang yang mereka harapkan akan memimpin mereka berperang dan membebaskan mereka dari kolonialisasi Romawi ditangkap dan dihukum mati, mereka begitu kecewa. Ketika iman mereka tidak sesuai dengan realitas kehidupan yang dihadapi, hancurlah seluruh kerangka keyakinan mereka sebelumnya. Jauh sebelumnya, ketika Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, mereka belum mengerti apa yang dikatakan Yesus Kristus. Bahkan 2 hari sebelum penangkapannya, Yesus Kristus juga mengatakan ulang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Tetapi murid-murid Yesus Kristus belum mengerti juga apa yang dikatakannya. Yesus Kristus yang telah memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi kepadanya, membiarkan murid-muridnya yang masih memegang pandangan tradisional mereka tentang Mesias, melihat dan mengalami peristiwa penangkapan dan penghukuman mati dirinya di kayu salib. Menghadapi peristiwa yang tidak sesuai dengan kerangka keyakinan mereka yang membuat iman mereka tergoncang.
mereka dikoreksi. Setiap orang percaya selalu memiliki kerangka berpikir teologis tertentu. Kerangka berpikir itu didasarkan kepada penafsirannya terhadap kebenaran Tuhan. Kerangka berpikir teologis itu akan menuntut orang bereaksi atas setiap peristiwa yang dihadapi. Firman Allah selalu benar, tetapi penafsiran orang terhadap firman Allah bisa salah, bahkan menyimpang. Penafsiran yang salah akan membentuk kerangka teologis yang keliru. Kerangka teologis yang keliru akan menghasilkan dilema dalam menghadapi situasi nyata yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalimat yang diucapkan Yesus Kristus kepada dua muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus, "Hei kamu orang bodoh," adalah sebuah teguran. Terminologi bodoh bukan memiliki makna orang yang memiliki intelijensia rendah atau pendidikan rendah atau nilai ujian matematikanya 4. Kata bodoh merupakan lawan dari kata arif. Istilah bodoh mengacu kepada ketidaktahuan dan ketidakmengertian terhadap kebenaran Allah. Teguran itu ditindaklanjuti dengan kalimat, "Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Teguran lanjutan tersebut mengacu kepada fakta bahwa sedikitnya pemahaman murid-murid Yesus Kristus terhadap kebenaran Allah yang disampaikan melalui para nabi terdahulu. Kurangnya pengetahuan terhadap kebenaran Allah membuat mereka tidak memahami rancangan Allah bagi umatnya. Lambannya pemahaman mereka atas berbagai hal yang telah disampaikan Yesus Kristus sebelumnya, penangkapan dan penyalibannya hingga kebangkitannya pada hari ketiga, membuat mereka bingung dan tidak tahu harus bersikap seperti apa ketika peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena itu diperlukan teguran yang lebih keras untuk menyadarkan mereka. Teguran keras Yesus Kristus kepada murid-muridnya menunjukkan kesabaran Yesus Kristus. Kesabaran merupakan kemauan untuk menerima kelemahan dan kesalahan orang lain dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Di dalam kesabaran terdapat kesadaran atas kelemahan orang lain yang begitu lama hidup di dalam dunia yang dikuasai dosa. Kesadaran bahwa orang begitu lama menggunakan cara pandang dan cara hidup yang dipandu kuasa kegelapan. Karena itu perlu waktu lama untuk mengubah cara pandang dan cara hidupnya. Kesadaran atas kelemahan dan kesalahan orang lain perlu diikuti dengan kemauan untuk menolong mengkoreksi cara pandang dan cara hidup mereka, seperti yang Yesus Kristus lakukan. Kemauan untuk memandu mereka meninggalkan jalan salah kehidupan dan menapaki jalan benar kehidupan. Sebagaimana dua murid Yesus Kristus yang disebut bodoh itu, banyak orang percaya di zaman sekarang juga telah begitu lama mengaku sebagai orang percaya, tetapi pengetahuan mereka tentang kebenaran Allah begitu sedikitnya. Keyakinan mereka tentang kebenaran Allah begitu rendahnya. Akibatnya, berbagai keputusan hidup dibuat tidak berdasarkan panduan kebenaran Allah. Berbagai tindakan mereka di dalam hidup tidak dilakukan berdasarkan keyakinan mereka terhadap kebenaran Allah. Hasilnya adalah kebingungan ketika berbagai hal tidak terjadi seperti yang mereka bayangkan dan harapkan. Diperlukan teguran yang lebih keras untuk menyadarkan mereka. Karena itu, jika melihat dan mendengar orang percaya di sekitar kita begitu lamban memahami kebenaran Tuhan, merupakan hal yang lumrah. Diperlukan kesabaran untuk memahami kelambanan mereka. Diperlukan kesabaran untuk memahami lambatnya mengerti kebenaran Tuhan bagi diri mereka.